Halo. Selamat pagi, pemain keyboardnya di situ saja Mas, nemenin saya daripada nganggur di bawah Mas, di sini kelonang-keloneng ya. Haleluya, puji Tuhan. Kedua, saya hadir di tempat ini, Bapak Ibu masih ingat nama saya? Sudah lupa, puji Tuhan. Tidak apa-apa ya, nanti kalau ketemu di jalan manggil saya aja Budi Santoso ya. Nama saya Budi Santoso. Saya nggak hafal namanya Bapak Ibu, saya taunya cuma Pak Bawi ya. Haleluya. Pagi hari ini tema khotbah saya adalah Roh Kudus ya dalam hidup kita. Bapak Ibu tahu Roh Kudus? Ada yang tahu Roh Kudus? Yang tahu Roh Kudus angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Yang tidak tahu Roh Kudus angkat tangan. Gak ada yang tangan angkat tangan. Tahu gak tangan? Gak tahu gak angkat tangan. Yang gak angkat tangan angkat kakinya. Jemaat itu ada dua. Satu, jemaat yang respon. Ada pembicara, pengkhotbah menyampaikan, oh respon, amin, yes, wah, angkat tangan, wah respon, tepuk tangan dan lain sebagainya. Ada yang jemaat yang cuma lola, lolo, ketap, ketip gitu ya, cuma delok tok. Apakah Anda yang pertama atau yang kedua? Amin. Ada orang ini, shalom. Saya masih di gereja ini. Saya pikir ini cuma penampakan Pak. Yang aktif Bapak Ibu ya, tahu Roh Kudus. Yang tahu Roh Kudus angkat tangan. Angkat tangan. Amin. Ada yang tidak berani, ada yang cuma begini-begini angkat. Yang nggak tahu Roh Kudus angkat tangan juga. Gak ada. Tahu ya? Puji Tuhan. Saya pernah menyampaikan mungkin di sini ya. Roh Kudus itu pertama kali di Alkitab ini ada namanya Roh Kudus itu siapa yang ngomong? Siapa yang menyampaikan ada yang namanya Roh Kudus di Alkitab? Siapa yang pernah baca Alkitab angkat tangan? Nah, tahu Roh Kudus di Alkitab ini siapa yang mengajarkan? Siapa? Tuhan Yesus, betul. Pulang dapat sepeda Bu ya. Itu banyak sepeda di depan nanti. Bawa pulang aja. Ya, Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus menyampaikan apa? Dia akan perintahkan Roh Kudus untuk bersama kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita ini bukan yatim piatu ditinggalkan begitu aja. Tapi Tuhan tahu kita tidak mampu sendiri. Makanya Roh Kudus diturunkan. Kalau Tuhan Yesus misalnya tetap ada sampai sekarang di dunia ini, repot. Kita repot, kita mau doa mesti ke Israel. Tuhan Yesus kalau tinggalnya di sana kan repot kita. Iya toh? Mesti email atau WA Tuhan Yesus. Masalahnya Tuhan Yesus gak pegang handphone. Gitu loh ibu-ibu. Kalau buat status sedih, dilukai dan sebagainya, ditulis di status HP-nya. Percuma. Saya katakan lagi, Tuhan Yesus gak bawa HP. Gak tahu. Ya, amin. Yang mesam-mesam itulah pelakunya. Haleluya. Roh Kudus yang mengatakan ada itu adalah Tuhan Yesus. Nanti kita akan banyak baca firman Tuhan ya. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus itu kan perjanjian baru. Perjanjian lama ada nggak Roh Kudus? Halo, di perjanjian lama ada Roh Kudus nggak? Kan Tuhan Yesus ngomong, nanti aku naik ke surga, tak perintahkan Roh penolong, Roh Kudus. Nah, perjanjian baru kan, baru Roh Kudus diturunkan. Perjanjian lama, Roh Kudus itu ada nggak? Hah?
Yang jawab ada angkat tangan. Saya pengen yang ngomong ada. Nah, 1, 2. Yang nggak ada angkat tangan. 1, 2. Yang lainnya pupuk bawang. Gak angkat tangan. Roh Kudus itu rohnya siapa? Roh Tuhan, rohnya Allah. Perjanjian lama ada Allah nggak? Ada. Ya ada toh. Ya, kita belajar. Ya, kita belajar. Jangan sampai kita nanti disesatkan oleh ajaran yang sesat. Ada, tapi tidak seperti zaman perjanjian baru. Roh Allah zaman perjanjian lama saya sudah pernah sampaikan bahwa roh Allah itu naik turun. Amin. Roh Allah undur atas Saul, naik turun, meninggalkan. Roh Allah datang kepada Musa. Roh Allah datang kepada Datang dan pergi lagi. Kenapa? Bedanya dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru, Roh Kudus itu dicurahkan sudah ada 2000 tahun yang lalu, ada terus selama-lamanya. Karena perjanjian lama belum ditebus dosanya oleh darah Yesus. Amin. Perjanjian baru sudah ditebus sehingga kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga rohnya Allah ada tinggal bersama kita. Gak mati kita. Kalau roh Allah di zaman yang dulu perjanjian lama manusia belum ditebus dosanya, ketika berjumpa dengan Allah mati mereka. Hanya Allah mau menampakkan diri kepada orang yang dia urapi, kepada Musa, kepada Harun, kepada yang lain-lain, gak mati. Tapi jemaat yang ada di Israel dulu zamannya Musa itu takut loh. Ketika Allah berbicara aja seperti guntur bagi mereka suaranya. Takut. Musa, biarkan Allah bicara dengan kamu, jangan dengan kami, nanti kami mati. Musa itu berhadapan-hadapan dengan Allah loh. Manusia biasa mati. Ya. Oke, sudah tahu Roh Kudus ya? Loh, zaman PL ada, zaman PB ada. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Ini saya mau melihat dulu. Sudah saya sampaikan, orang beragama Kristen bedanya dengan orang Kristen. Saya ulang lagi. Orang yang beragama Kristen itu hanya agamawi. Liturgi saja yang diurus itu cuma tata cara ibadah, tata cara gerejanya merek A. Harusnya begini, ada bahasa roh. Gereja merek B gak ada bahasa roh, gak main, gak ada Roh Kudus. Nah itu orang yang beragama Kristen. Yang di sana apa itu? Orang kesurupan, bahasa apa itu? Nah, ini yang beragama Kristen tukaran terus. Kedua-duanya tidak masuk neraka. Amin. Tidak masuk surga. Karena di surga tidak ada orang Kristen gontok-gontokan. Tukaran gak ada. Ya. Jadi jangan agamawi, jangan liturgi, jangan masalah itu baptis selam, baptis percik lah apa. Yang gegeran terus itu bukan orang Kristen, tapi yang beragama Kristen. Ya, kalau orang Kristen nggak begitu. Amin. Dulu saya pernah diajar, dosen saya pulang dari kampus nangis saya karena dosen saya ngomong orang Katolik tidak masuk surga. Nangis saya pulang karena kakak saya orang Katolik. Lu berarti kakak saya nggak masuk surga dong. Kenapa? Orang Katolik nyembah Bunda Maria, orang Katolik nyembah patung. Berarti bukan nyembah Yesus. Pernah dengar begitu enggak?
Pernah dengar? Itu antikris yang ngajarkan kalian begitu. Salah. Setelah saya pelajari, setelah saya bertemu dengan mereka, saya bertanya, kenapa kamu menyembah Bunda Maria? Loh, siapa sih ngomong? Lah itu kamu kan ada salam Maria lah, apalah apa nyembah Bunda Maria. Loh, kita ini hanya menghormati ibunya Yesus, bukan kami menyembah Bunda Maria. Salah kami menghormati? Ya nggak salah. Kenapa kamu nyembah patungnya Yesus? Salibnya mereka kan ada patung, ada patungnya tuh Yesus. Kenapa kamu nyembah patung? Itu kan buatan manusia. Saya bertanya kenceng, jawabannya, loh, saya bukan menyembah patungnya. Saya menaruh patung itu, saya berdoa di hadapan patung itu agar saya selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa saya. Jadi kamu bukan nyembah patungnya? Bukan. Apakah salah kalau seandainya kamu menyembah Yesus, berdoa terus membayangkan Yesus di hadapanmu, di pikiranmu? Berarti kamu nyembah gambaran Yesus, gambar toh. Sama saja salah kalau begitu. Jadi salah enggak? Enggak salah ternyata. Pak Bu, baca Alkitab, Kristen pertama kali itu apa? Katolik, baru ada Protestan, baru ada karismatik, baru ada yang lain, bla 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 bla. Sama aja, jangan dibeda-bedakan. Itu orang beragama Kristen gak masuk surga. Yang penting apa? Pelaku firman, bertobat pelaku firman. Katolik itu juga Kristen, Bu, Pak, paham? Ya, mulai sekarang jangan gontok-gontokan dengan Katolik atau dengan orang Kristen yang lain. Amin. Jadi saya membuat jemaat ini supaya tahu, nggak diadu domba, dipecah-pecah, jangan ya. Kita semua saudara. Amin. Sekarang kalau orang Kristen itu murid Yesus, pengikut Kristus. Kalau murid pengikut itu belajar terus, selalu belajar. Ya. Oke, ciri utamanya orang Kristen apa? Kita bicara ciri utama orang Kristen. Kita baca firman yang banyak dulu. Bisa dibukakan tuh slide-nya, Roma 8 ayat 9. Sebentar, saya sambil ngambil minum. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, orang yang tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Itu karena apa? Jika roh Allah, roh kudus diam di dalam kamu, di dalam kita. Ya. Di sini ada yang merasakan bahwa Roh Kudus diam di dalam hidup kita? Ada yang merasakan? Amin. Lebih baik saya ngomong amin daripada angkat tangan. Angkat tangan enggak ada yang angkat tangan. Kelihatannya berat sekali tangannya. Amin. Oh ya, amin bunyi. Oke, next. Yang tadi itu disebutkan pikul, salib, sangkal diri, tidak hidup dalam kedagingan. Ya, sangkal diri, pikul salib. Next, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, Yesus, aku itu Yesus, kamu akan menuruti segala perintah Yesus. Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Roh Kudus, rohnya Bapa, supaya ia menyertai kamu sebentar saja. Oh, selamanya, selama-lamanya. Ya, makanya selama-lamanya kita disertai Roh Kudus. Catat, selama-lamanya. Selama kita percaya Roh Kudus, menjadi orang percaya, itu sudah otomatis. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah ada di dunia ini, menyertai kita. Lahir, terus percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka otomatis Roh Kudusnya sudah ada dalam diri kita. Next, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, Roh Kudus, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tadi selama-lamanya. Amin. Oke, sudah paham ini ya kuncinya. Next. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Yesus ya, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Roh Kudus mengajarkan kepada kita. Bapak Ibu sadar gak? Pernah merasakan gak Roh Kudus ini mengajar Bapak Ibu? Sadar gak? Kalau sadar bilang amin. Kalau gak sadar bilang amina. Amin aja ya. Sadar ya? Caranya dari mana? Caranya Roh Kudus ngajar gimana? Pernah ketemu Roh Kudus, ngobrol? Pernah langsung diajar Roh Kudus? Pernah? Caranya gimana? Dengan apa Pak? Doa? Doa? Melakukan perjalanan di dalam keadaan saya di jalan, Tuhan tolong bimbing saya dalam setiap perjalanan saya. Ya. Kalau saya berada, pergi pulang dengan selamat. Ya. Jadi begini, kalau kita mau merasakan Roh Kudus mengajar kita, kita mau merasakan bagaimana pimpinan Roh, kita mau merasakan bagaimana Roh Kudus menegur kita, baca firman, berdoa, muji menyembah Allah, itu bentuk komunikasi. Kita akan merasakan, kita selama ini nggak sengaja loh, nggak tahu loh kalau Roh Kudus ini ngajar kita. Kalau di kejawen, ilmu kejawen yang dulu saya pernah pelajari, saya dulu mantan okultisme, itu saudara kembar saya yang ngasih tahu saya, yang ngasih mimpi, seperti itu. Tapi kita punya Roh Kudus. Lewat doa kita dituntun. Roh Kudus akan memberi hikmat, pengertian. Kuncinya satu, kita itu mau buka diri, kita itu mau menerima didikan ajaran Roh Kudus. Jangan ngeyel, jangan bebal, jangan menolak sakarepe dhewe. Sebagai manusia yang diberi free will, kebebasan sama Allah, pergunakanlah kebebasan dari Allah dengan benar, baik dan benar. Amin. Next, Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberi hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Catatan, ini untuk orang yang percaya, berlaku bagi orang yang percaya. Orang yang percaya Yesus akan mendapat hati yang baru, mendapat roh yang baru. Yang awal tadi, sangkal diri, pikul salib, kedagingan dibuang, dosa lama dibuang, jangan diulangi lagi. Ini penting. Bapak Ibu, mohon maaf, kalau ada gereja yang mengatakan Pak Budi ini kalau khotbah keras, puji Tuhan, yang penting bukan kerasukan setan. Bapak Ibu, saya kasih tahu, kalau saya khotbahnya ngasih makan Bapak Ibu bubur terus, bubur. Bapak Ibu, kita harus bertobat ya, hidup baik-baik ya. Tuhan pasti memberkati. Berkat Tuhan itu banyak terus sama Bapak Ibu. Gak lama Bapak Ibu mati. Itu kenapa Pak? Iblis itu kerja keras, gak duwe rai, gak punya malu, pantang menyerah, pantang mundur. Sekarang begini, kita berdoa. Sekarang kita doa benar-benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kita tengking iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar dari tempat ini. Pujian tadi yang dinyanyikan WL itu pujian peperangan. Sudah pergi iblisnya. Usir demi nama Yesus, kuasa gelap iblis keluar dari tempat ini. Sudah keluar dia. Minggu depan, besok datang lagi enggak? Datang lagi. Gak duwe isin, wis diusir teko terus. Coba jemaat, diusir gembalanya, keluar kamu ke gereja turu tok, gak denger firman, angop terus ketiduran, keluar, gak usah ke gereja. Minggu depan datang, gak datang. Kalah semangatnya iblis. Terus 1 hari 24 jam. Iblis itu kerja 1 hari 25 jam. Kita tidur, iblisnya melekan. Terus saya mau kasih Bapak Ibu bubur, makanan bubur, firman bubur terus, berkat. Wah, habis sama iblis. Tidak bisa. Ini mendekati akhir zaman, kita ini harus benar-benar struggle. Hidup ini benar-benar harus benar. Pelaku firman lakukan benar-benar. Sudah, tidak ada tedeng aling-aling. Melakukan firman Tuhan itu apa? Keputusan. Yes, lakukan. Bukan perasaan, ya, masih ingat. Bukan pakai perasaan, tapi keputusan. Lakukan, pokoknya saya lakukan. Enak gak enak, saya lakukan. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, memang saya tidak pernah khotbah yang Tuhan pasti memberkati. Wah begini, aduh, bubur itu. Kita melakukan firman Tuhan, kita pelaku firman, itu berkat Tuhan itu ngentel. Terus berkat khusus itu akan datang, berkat umum. Matahari juga berkat untuk kita orang benar, untuk orang jahat pun dapat matahari kok. Udara, oksigen, orang benar dapat, orang jahat juga dapat kok. Kok usah mikirin berkat, ya. Saya ini lagi menyusun materi khotbah untuk okultisme karena saya disuruh untuk membuat sama salah satu kelompok ministry untuk nanti khotbah seri di gereja-gereja di bawah ministry tersebut. Jadi
mungkin 3-4 pertemuan untuk membahas masalah okultisme. Saya sedang susuk itu, karena saya dulu itu kecemplung jadi okultisme waktu saya di agama seberang. Tapi puji Tuhan, KTP saya sekarang sudah ganti Kristen. KTP saya nanti masuk surga bersama saya, amin. Kalau kemarin itu KTP-nya masih agama seberang. Kenapa? Ini satu rumah kita urus semua. Gara-gara anak saya kapan hari kerja, KTP-nya masih KTP lama, keluarga KTP lama, tapi ditulis nama agama Kristen. Setelah 1-2 bulan, berapa bulan, HRD-nya nuntut, kamu melakukan penipuan. Loh, penipuan apa? KTP-mu agamanya A, kok kamu tulis kamu agamanya Kristen? Sampai surat baptis, semua pernyataan. Ya akhirnya tetap kesalahan, dianggap suatu kesalahan, harus keluar dari perusahaan. Ya sudah, saya bilang ya sudahlah, nanti Tuhan pasti kasih yang lebih baik kok. Amin. Gara-gara gitu, istri sayang, kamu dari dulu gini-gini KTP. Ya sudah wis, langsung ke kelurahan, ganti satu keluarga, KTP-nya masuk Kristen, masuk surga. Amin. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, diberi hati yang baru. Ya, next Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dia Yesus, ya. Meterai Roh Kudus. Kita dimeteraikan Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu meterai keselamatan. Next. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Next. Ya, Roh Kudus itu meterai keselamatan kita, milik Allah. Pak, berarti orang yang bisa berbahasa roh itu berarti yang sudah dimeteraikan? Enggak juga. Kalau kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, bisa berbahasa roh, terus kemudian dia menghujat Roh Kudus, meninggalkan Yesus, masuk surga? Enggak juga. Bahasa roh itu karunia. Jangan dianggap terus saya enggak bisa bahasa roh, atau yang bisa bahasa roh, saya bisa bahasa roh, kamu enggak bisa bahasa roh, berarti kamu enggak rohani. Bukan, ukuran rohani bukan itu. Bukan pinter khotbah, bukan bisa berbahasa roh, bisa muji nyembah dengan baik. Bukan itu ukuran rohani. Pak, ukuran rohani ketika kamu pulang dari gereja, kamu dengan istrimu, dengan anakmu, dengan mertuamu, Bu, dengan suamimu, anakmu, mertuamu, tetanggamu, saudaramu, hidupmu baik, menyenangkan hati, sabar. Itu ukuran rohani. Banyak pendeta, kelihatannya baik, begitu nyampe di rumah, anak istrinya ketakutan. Pernah dengar gak cerita anak kecil itu kalau di gereja itu senang, sukacita gitu, lihat papanya lagi diskusi khotbah, anak itu senang gitu, terus dia naik ke panggung. Papa kalau bisa tinggal di gereja terus saja, Pak. Loh, kenapa?
Orang-orang tanya, kenapa Papa kalau di gereja kayak malaikat? Papa baik gitu, sabar, pengasih gitu. Loh memangnya kalau Papa di rumah suka nempeleng mama, suka marah-marah, saya takut. Jadi Papa enaknya tinggal di gereja terus. Seorang anak. Sama ibu pendetanya juga begitu. Oh kalau di gereja baik gitu, kalau di rumah, tentara kenil itu karena kejem, ya tentara zaman Belanda, zaman Jepang itu kalah semua, ya. Ibunya itu saking cerewetnya itu di rumah itu, tetangga semuanya itu pada kehilangan uang, dicuri tuyul. Pembantu kesurupan di rumahnya dia, setan tidak berani datang. Putih kabeh, tuyul liwat ngarepe omahe gak wani kok. Saking kerenge sing wedok. Ya. Ada di sini enggak? Di sini saya yakin tidak ada. Enggak tahu kalau di sana. Di sini kan saya sendiri. Amin. Ibu-ibu, ada yang kejam enggak di sini berubah, bertobat? Bapak-bapak juga, ada yang suka ngamuan enggak? Saya itu pernah ngamuin ngamuin satu gembala. Akhirnya saya tahu, saya kasih tahu, Pak, itu bener dong. Jengkel saya sudah. Jadi gembala hidupnya gak bener. Gerejanya itu makin lama itu makin sepi gitu. Tinggal beberapa butir manusia. Itu hanya pengurus. Loh, jemaatmu nang di kabeh, Pak. Hilang semuanya. Ya kita nggak usah meniru yang seperti itu ya. Oke. Setelah tahu semua, sudah baca firman semua, sekarang saya tak khotbah. Haleluya. Bapak Ibu, refleksikan diri kita. Kita ada di posisi mana? A. Bukti Roh Kudus ada di hati orang percaya. Next. 1. Kalau orang percaya tadi, Tuhan kasih apa? Hati yang baru. Tadi sangkal diri, pikul salib itu salah satunya. Tinggalkan dosa, tidak kedagingan, ya. Bapak Ibu, perubahan itu tidak enak. Sangat tidak enak. Apalagi berubah dari yang jahat, tidak baik menjadi baik. Itu sangat tidak enak. Gak apa-apa, itu awalnya saja. Awalnya saja. Nanti kalau sudah terbiasa, enak-enak. Next. Lebih mengenal Kristus. Kalau Roh Kudus ada di hati orang percaya, seperti tadi, berdoa, muji, nyembah Tuhan, pengenalan akan Kristus itu akan ada. Pak, Bu, jangan mengatakan begini, Pak, percuma saya baca firman, Pak. Lupa, Pak. Percuma, Pak. Lupa. Pak, Bu, gak usah jauh-jauh. Kemarin Bapak Ibu sarapan apa? Sarapan apa? Kemarin ada yang ingat? 2 hari lalu makan siangnya makan apa? Makan ayam. 2 hari lalu. Seminggu yang lalu. Kapan terakhir makan soto ayam? Pernah makan soto ayam? Kapan? Minggu lalu. Pernah makan gulai kambing? Pernah? Gak pernah. Jangan makan kambing, domba saja. Ya, karena kambing itu di sebelah kiri, domba bersama Allah. Haleluya. Oh, sorohani. Lupa kan? Yang dimakan lupa toh. Waktu bayi dulu minum susu apa?
tajin Pak, gak susu Pak. Parah. Lupa toh. Yang makanan jasmani Anda semua, saya sudah lupa yang kita makan. Tapi saya dulu waktu bayi, sekarang tumbuh gede loh, gede, tumbuh semua gini. Walaupun lupa yang saya makan. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Makanan roh, firman Tuhan, baca firman, dengerin firman. Lupa Pak, gak apa-apa. Rohmu hidup. Kok makanan jasmani, makanan mati aja, sapi yang dimasak soto, dimasak krengsengan apa-apa, dimatiin dulu sapinya itu, baru kita makan. Ini firman Allah, ini firman yang hidup. Roh kita ini loh, dimakanin firman itu, hidup-hidup. Roh kita makin kuat, makin kuat. Roh yang ada di dunia ini makin dikalahkan. Roh, tubuh, terus apa lagi? Jiwa. Roh kita ini harus semakin lebih besar daripada jiwa, daripada tubuh. Amin. Kalau roh kita lebih besar, karena dimakanin firman Tuhan terus. Firman Tuhan, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, memuji, mendekatkan diri pada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, roh kita kuat. Maka tubuh jiwa kita kalah, kedagingan bisa kita tinggalkan. Amin. 3. Setelah membaca semuanya firman Tuhan, lakukanlah firman Allah. Hidupnya itu mencerminkan karakter Kristus. Kristus itu pengasih, pemberi, toh, memberi baik. Saya di stopan, berhenti, maaf, bukan menyombongkan saya. Ada ibu-ibu entah jualan apa yang saya nggak perlu. Saya buka kaca, saya ambil uang. Bu, ini saya barangnya nggak usah buat ibu. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Bapak orang Kristen ya. Dia melihat apa? Yesus itu loh baik, memberikan. Makanya dia melihat saya adalah murid Yesus. Orang dunia begitu loh tahu kalau Yesus itu baik. Makanya kita harus saling menolong, suka menolong. Amin. Bapak Ibu suka menolong? Amin. Saya sangat suka menolong. Tapi saya punya pengalaman. Sekarang kalau mau menolong apapun juga harus berdoa, minta hikmat. Saya suka menolong. Saya tadi pagi bawa mobil, wis sisiran, ganteng-ganteng kayak parfum, cus setengah botol, ganti parfum satunya, cus setengah botol, sak botol entek. Saya melihat orang, wih, ada cewek, wis, laki wajar. Wih, Pak Pendeta, sik tak larungono, ada cewek, Mbak, mau kemana? Saya antar yuk. Nah, terima kasih. Lagi kasihan saya sampai kemeringat. Mbak, mau kemana? Saya antar yuk. Enggak apa-apa, mobil saya kosong. Udah Pak, terima kasih. Saya lagi jalan sana, tak stop, semua mau saya antar, gak mau. Maaf Pak, saya lagi jogging, lari pagi. Lah wong orang lari pagi kok mau saya antar gitu loh, Nolong maksud hati saya, tapi nggak punya hikmat. Orang mau olahraga kok kate ditumpakno motor diterno nang omahe. Yo gak keringetan kok. Ya maksud hati mau menolong, tapi salah sasaran. Intinya begini Bapak Ibu, ketika kita mau menolong, kita berdoa dulu deh. Menolong itu perbuatan baik, tapi kita mau jadi orang bijaksana, yaitu berdoa minta roh hikmat. Saya itu beberapa kali, Tuhan, saya mau menolong gereja ini Tuhan, gini. Tolong berkatin saya begini. Akhirnya
Apa? Tuhan tunjukkan ke saya. Iku gak bener, gak usah ditolong. Oh begitu. Iki lo tolongan. Nanti ditunjukkan. Hikmat Tuhan diberikan. Ini loh ditunjukkan. Iki gak bener. Ini gak bener. Ini bener. Ini butuh pertolongan. Ini lo lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Bukan seperti orang lagi jalan kaki, jogging, mau ditolong ditumpakno motor. Dulu ngawur begitu. Intinya minta hikmat, berdoa kalau mau menolong. Ya. Amin. Kalau sing amin tak amin ini dewe ndak apa-apa guys. Ya. Next. Kalau sudah melakukan firman Tuhan harus taat. Amin. Orang berbuat baik beda dengan orang baik. Orang yang berbuat baik bisa saja punya maksud tertentu. Penjahat bisa berbuat baik tapi punya maksud tertentu, mungkin nipu dan lain sebagainya. Tapi kalau orang baik selalu melakukan suatu kebaikan. Lalu dia orang baik ya pasti melakukan baik. Orang jahat melakukan jahat. Orang jahat melakukan baik itu punya tujuan untuk jahat. Paham ya? Taat pada firman Tuhan. Jangan tomat. Tobat, taat, kumat maneh. Tobat, kumat. Jangan ya. Roh Kudus itu menguasai roh kita untuk taat. Selama di awal kita buka hati, kita mau menerima pimpinan, didikan Roh Kudus, kita belajar taat. Pak, caranya bagaimana? Macam-macam. Contohnya, misalnya Anda yang suka ngomel, suka emosi. Saya suka emosi, misalnya. Saya begini, saya hari ini puasa, tidak boleh marah. Dengar apapun, saya nggak boleh marah. Saya puasa marah. Ternyata saya mendapat serangan fajar. Di sini wis mau meledak. Saya ingat, saya hari ini puasa marah. Haleluya. Cuma ngelus dodo. Ya Tuhan, kuatkan saya. Puji Tuhan, serangan fajar akhirnya selesai. Minggat, saya sabar gak jadi marah. Anda bisa lakukan itu. Puasa, hari ini saya gak ngomel. Bagi ibu-ibu yang biasanya suka ngotil di pasar itu, kalau belanja tuh bu suka pemeras, jadi tukang peras. Beli apa? Telur sekilo. Minta ibu apa? Bawang putih 1 kilo. Lu larang bawangnya bendoke. Meras itu. Ya. Orang Kristen jangan suka nawar sampai gencet. Nawar sewajarnya, boleh nawar boleh. Kalau nggak cocok harganya ya sudah saya lihat dulu yang lain, ditinggal aja. Jangan masa dicelatu. Ya toh. Masa ini harganya 10.000, 2.000. Kula dhewe nandura dhewe ngono jarene bae. Kangkung 50 njaluk 2.000 iki lho. Jebule lintah nemplek kabeh nang sikil nang kulit kok. Jangan terlalu memeras ya. Jadilah berkat. Kalau Anda tidak cocok kemahalan ya sudah, maaf, gitu aja ditinggal. Gak usah maksa-maksa. Apalagi ngutuk, ditengking lagi dalam nama Yesus. Dodolan ditengking-tengking. Jangan ngawur ya. Next. Kalau sudah semua itu, hidup Anda akan berbuah roh. Karakter Kristus sudah ada kok. Taat firman, melakukan terus. Hidupnya berbuah roh. Mulai sekarang Bapak Ibu berbuah roh.
jadi lebih baik. Biar disakiti, gak apa-apa. Yang penting Anda masuk surga, jadi orang baik, pengikut Kristus. Yang nyakiti urusannya deh, ya. Ampuni orang, berkati orang. Gak peduli Anda ditempeleng pipi kanan, berikan pipi kiri, artinya disakiti, balas dengan kebaikan. Pergumulan masalah, oh saya mengalami pergumulan permasalahan. Saya ini sudah pensiun selama 2 tahun. Hidup saya ini cuma numpang ke istri. Saya tidak kerja, saya full cuma melayani Tuhan. Wah, saudara, kemarin pertemuan ada kawinan keponakan saudara-saudara yang lain. Waduh, kamu sekarang kaya raya ya. Tak lihat itu kamu tiap minggu khotbah, di luar hari Minggu juga khotbah, uangmu banyak ya. Pemikirannya adalah khotbah, uangnya banyak. Saya bilang, saya pendeta yang tidak mikir dapat persembahan. Enggak. Saya cuma mikir apa? Dipakai Tuhan, melayani Tuhan, biar jadi pemusik, pembicara, biar jadi singer, WL, terima tamu, LCD. Itu dipakai Tuhan, itu anugerah. Saya dulu manusia berdosa bejat. Tuhan mau pakai ini, oh puji Tuhan luar biasa. Saya nggak pernah mikir. Ada kemarin juga, Pak Budi bisa khotbah di tempat saya, tapi maaf, saya tidak bisa memberikan persembahan kasih PK. Mau nangis saya. Saya bukan begitu. Saya bilang, saya tidak terima. Kalau ada gereja yang kaya kasih persembahan, saya terima. Persembahannya saya berikan pada yang membutuhkan. Kalau yang nggak kasih, gak masalah. Kalau saya bisa memberi, saya beri, gitu loh. Melayani Tuhan, Pak, Bu, butuh pengorbanan. Anda semua sekarang itu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Pak, saya tidak bisa apa-apa. Pendoa, doakan aja semua orang. Bapak Ibu datang ke gereja, jangan hanya cari berkat tok, tapi harus menjadi berkat. Mulai belajar di gereja ini menjadi berkat buat semuanya. Jangan terus dikit-dikit, Pak Gembala, doakan saya. Oi, yang betul didoakan gembala Anda. Gembala Anda memikirkan orang banyak loh, sak keluarga nih. Anda cuma memikirkan keluarga Anda sendiri. Saling mendoakan, tapi doakan gembala dan keluarganya dipakai Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan itu lebih dahsyat lagi. Amin. Jangan salah tangkap. Saya mengatakan bukan mengatakan begini. Anda datang ke gereja tidak boleh cari berkat. Boleh cari berkat, minta berkat boleh, sangat boleh. Tapi lebih jauh, lebih boleh lagi Anda yang memberkati. Berkat bukan hanya sekedar uang, Bapak Ibu. Anda punya skill apa, kemampuan apa, talenta apa, berikan pada gereja. Setelah itu berikan kepada di luar gereja, hidupmu jadi berkat. Itu yang penting. Bapak ini keras yang ngajarnya, ya keras. Makanya setan 25 jam kerjanya ya. Kita tidur ngorok gitu, setan sih kerja. Kalau saya nggak kenceng, saya takut banyak jemaat yang akhirnya terjerumus dalam dosa, hilang, mati di bawah iblis. Berbuah roh. Next. B. Tidak menerima Roh Kudus dalam hatinya. Saya percepat aja ya. Next. Siapa yang tidak menerima Roh Kudus? Orang yang belum percaya, bukan orang Kristen, ya, belum bertobat. Kisah Para Rasul. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus.
Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Dulu saya menentang ketika saya belum percaya. Menentang Tuhan Yesus itu menentang Roh Kudus juga, amin. Karena Roh Kudus itu rohnya Allah, Yesus itu Allah. Saya bahkan menghujat sebelum bertobat. Tidak ada Roh Kudus. Pak, tapi apa orang yang tidak ada Roh Kudus belum percaya bisa nggak dengar suara Roh Kudus? Bisa. Mereka semua itu antikris, mendengar kok, tapi tidak mau percaya, malah menghujat. Next. Yang kedua, orang yang mendukakan Roh Kudus. Lupa Roh Kudus tadi itu dikatakan akan tinggal selama-lamanya dalam hati orang yang percaya. Tapi kalau sudah mulai mendukakan Roh Kudus, yaitu berbuat dosa terus-menerus, terus meninggalkan Tuhan Yesus, berarti dia sudah bukan orang percaya. Bukan Roh Kudus yang meninggalkan, dia yang meninggalkan, menjauh dari Roh Kudus. 3. Memadamkan karya Roh Kudus. Apa itu memadamkan karya Roh Kudus? Hidupnya berlawanan dengan buah roh. Masih hafal buah roh? Ada berapa? Buahnya yang ditulis di Alkitab 9. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, terus kebaikan, kesetiaan ada lagunya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang berlawanan dengan ini itu memadamkan karya Roh Kudus, karena buah roh itu dari Roh Kudus. 4. Orang yang tidak bisa mengasihi, ya, itu memadamkan karya Roh Kudus. Ingat, kalau kita tidak bisa mengampuni, sakit Pak, saya difitnah Pak, biarin. Saya nolong Pak, tapi diomong gak karu-karuan Pak di luar sana Pak. Dibilang saya ngutang gak bayar gini, padahal yang ngutang dia. Saya sering, biarin. Di sini ada yang sering difitnah, disakiti seperti itu, nolong, dipentung. Ada enggak? Ada yang sering digitukan? Atau Anda pelakunya? Haleluya, sadar, bertobat. Jangan jadi, jangan. Ya. Next. Ya ini. Hatinya tidak mau dibentuk Roh Kudus, yang tidak mau menerima didikan Roh Kudus. Kalau tidak mau ya repot ini. Orang ini akan menghindari Roh Kudus karena dididik Roh Kudus. Pak, Bu, belajar menjadi lebih baik itu susah gak? Susah. Lebih susah daripada belajar menjadi rusak, menjadi tidak baik. Saya mau tanya, sini ada penggemar sepak bola nggak? Siapa kemarin penggemarnya Argentina? Angkat tangan. Argentina. Saya wis, tak anggap saya wis. Karena di Argentina kemarin itu ada Mike Tyson. Ya. Kemarin yang final siapa? Spanyol nyolong sama Argentina. Iya, sama Argentina toh? Nah iya. Kan saya ngefans Argentina karena ada Mike Tyson di situ ya. Oh, iya. Bukan Mike Tyson.
Sama yang pro Spanyol kemarin angkat tangan. Pak, di gereja aja lu terjadi perpecahan, Pak. Satunya Argentina, satunya Spanyol, Pak. Di sini ada perpecahan, pendukung maksudnya. Gak apa-apa cuma dukung bal-balan. Ya. Argentina itu hebat. Dia bisa menjadi juara 2 itu sangat hebat. Loh kenapa? Kalau dia nggak hati-hati, dia tendang Messi, tendang bolanya masuk gol sampai 2 kali, juara 1 dia. Makanya mempertahankan juara 2 itu susah. Kalau dia nggak hati-hati, dia tendang sampai gol 2 kali, juara 1 pasti dia. Kan susah kan? Lebih baik gak nendang gol. Mempertahankan juara 2 susah. Spanyol dijebak itu akhirnya jadi juara 1. Amin. Kok ya percaya gak apa-apa lah, bercanda dikit biar tegang. Dari tadi tegang, dengar Roh Kudus tegang semua ini. Haleluya. Mulai hari ini mau dibentuk, mau dididik Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, pokok sabar dah, blekolah disakitin orang dah, blekolah ya wis. Roh Kudus tolong kuatkan saya wis. Ampuni saya, ampuni orang itu, berkati. Saya lepaskan pengampunan dan berkat atas orang yang menyakiti kami sekeluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Berkati mereka dan beri pertobatan. Doakan seperti itu, sudah. Lepaskan, bebaskan. Tuh kalau mau diingat-ingat sakit, Pak saya sudah doa, ngampuni. Eling ae maneh Pak, ya aku masih belum selesai dengan orang itu. Ampuni lagi sampai selesai. Kayak orangnya itu halah sudah biasa. Pak Bu, jangan sampai ada yang kesakitan. Gak mau terima didikan Roh Kudus, sakit hati terus, kesakitan, kepahitan, jadi penyakit, jadi kanker. Percaya nggak? Saya percaya. Orang yang kepahitan begitu jadi kanker. Sedangkan orang yang menyakiti kita, nanti ketemu kita kelewes kayak kebun, ya toh? Merasa nggak bersalah, cengangas, cengenges, kelewat. Kita yang sakit di hati itu, sakitnya di sini. Metotok, enak nggak? Gak enak. Mereka cengangas, cengenges dong. Bahkan kita didatengin, halo lama gak ketemu, lambemu itu bayaran utangmu ya. Pak Bu, sudahlah, kita fokus hidup kita untuk Tuhan Yesus di surga. Kita fokus, kita mau ikut Tuhan Yesus ke surga. Amin. Jangan ikut mereka ke neraka. Next, hidup penuh kedagingan. Yang begini-begini ini yang gak ada Roh Kudus gak akan menerima. Ya. Next, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini apakah ada di dalam diri kita? Kalau belum ada, kita harus lakukan. Taat pada pimpinan Roh Kudus. Seperti tadi katakan, taat terus ya. Baca firman, lakukan yang terbaik, lakukan firman itu. Next, hidup kudus menurut Roh, bukan menurut daging hidupnya. Ini ciri-cirinya orang yang memang benar-benar dipenuhi Roh Kudus. 1 Petrus 1, 14, 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, yang suka rasan-rasan mandeko. Amin. Yang suka nulis status di handphonenya, gak usah mengeluh, mandeko. Status yang baik, foto ibadah di gereja agar bertobat, baik, tidak apa-apa. Ya, jangan aneh-aneh. Jangan pergunakan handphone ini menjadi dosa. Buka handphone, lihat. Waduh, yang laki-laki, cowok-cowok, ini bapak-bapak juga. Lihat joget mundur, cewek-cewek joget-joget. Tinggalkan itu. Buka handphone, baca firman.
cari YouTube boleh yang tentang firman Tuhan yang menguatkan. Orang itu sering ngetik, tulis, berbicara, doa, bagus, tidak apa-apa. Jangan cari yang aneh-aneh, ya. Ibu-ibu juga. Next, membiarkan Roh Kudus menguasai hidupnya. Biarkan kita buka hati kita buka mata hati kita. Roh Kudus biar berkarya. Ojo melawan, ojo tegar tengkuk, ojo kembali lagi ke dagingan. Gak enak ikut Roh Kudus ini, Roh Kudus maunya seperti ini, gak enak. Lakukan saja. Siapa yang pernah baca firman dari Kejadian sampai Wahyu? Siapa yang pernah baca firman dari Kejadian sampai Wahyu? Di situ banyak sekali tertulis hal-hal mungkin kalau dibaca itu kita akan bingung. Iki lapo silsilah kok ditulis? Iki lapo bahan-bahan pembangunan bait suci sak ukuran-ukurane ditulis? Kidung jemaat iki lapo nyanyian-nyanyian barang ono nang kene ditulis. Pak Bu, saya mau tanya, Alkitab ini adalah berisi firman Tuhan atau firman Tuhan? Firman Tuhan. Halo? Siapa yang berisi firman Tuhan? Angkat tangan. Berisi firman Tuhan, angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Kawan ya. Siapa yang percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan? Angkat tangan kabeh. Yang gak angkat tangan pupuk bawang. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang ditulis di dalam buku. Ya. Esensinya Alkitab itu adalah perintah dan janji. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perintah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janjinya. Intinya, esensinya perintah dan janji. Ya kalau mau bahas satu-satu nanti panjang. Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, bla 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 bla. Next aja ya, waktunya udah mepet. Biar Roh Kudus menguasai hidupmu. Motivasi perbuatan dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan suatu perbuatan, kita periksa dulu. Saya mau melakukan ini motivasi saya untuk apa ya? Menyenangkan hati Tuhan atau untuk menyenangkan hati saya? Apakah baik? Harus motivasinya yang utama dari Allah, dari Roh Kudus. Jadi orang-orang ini, ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya itu selalu begitu, melakukan segala sesuatu itu dengan hikmat. 5. Taat pada perintah Allah. Lakukan saja. Taat. T. Tuhan berfirman. A. Aku percaya. A. Aku melakukan apa yang aku bisa lakukan. T. Terakhir. Tuhan melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Amin. Lakukan saja semampumu sesuai firman Tuhan. Selebihnya kamu tidak mampu, kita tidak mampu. Tuhan yang melakukan. Mujizatnya pasti terjadi. Amin. Haleluya. Next. P.
pasti berbuah roh dalam hidupnya. Setiap perbuatannya itu. Apakah kita sudah ada seperti itu? Ini buah roh tadi ya. Kita next. Melakukan segenap firman Tuhan. Jangan pilih-pilih firman yang gampang-gampang tok yang dilakukan. Yang tidak sesuai hati kita nggak dilakukan. Jangan lakukan itu semua firman Tuhan. Ya, jangan dipilih-pilih. Terus jangan adu firman. Hai suami, kasihlah istrimu. Istrinya, hai istri, tunduklah pada suamimu. Kalau tukaran, perang firman. Itu suami istri orang Kristen, orang beragama Kristen, bukan orang Kristen. Amin. Tukaran terus saya. Gak boleh ya. Mulai sekarang Bapak Ibu masih punya pasangan, jangan bertengkar. Apalagi yang tidak punya pasangan, ya. Jangan terus suaminya atau istrinya sudah meninggal diajak tukaran terus saya. Jangan. Boleh gak berdoa di kuburan, di makam? Yang boleh katakan amin. Tidak ada yang amin. Yang tidak boleh katakan amin. Amin. Pak, benar enggak Pak? Boleh atau tidak boleh? Dua-duanya benar. Loh, doa di makam loh Pak. Masa boleh? Lah kalau saya ikut pemakaman, terus dikasih kue, dikasih minum, sebelum makan dan minum kue, makan kue dan minum air, saya berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat makanan dan minuman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Boleh enggak? Boleh enggak? Saya di makam loh ini, tempat lagi orang lagi dikeduk-keduk lagi, ditanam loh itu. Terus di situ ada pendetanya mimpin upacara, pendeta doa. Pak pendeta gak boleh doa, ngawur aja. Boleh. Yang gak boleh itu mendoakan yang mati. Amin. Tuhan, ampunilah jenazah ini dari segala dosanya. Malaikat di surga ngomong pret. Mati ya mati. Yang hidup ini bertobat. Amin. Yang tidak boleh mendoakan yang mati. Boleh berdoa yang lain, mendoakan yang hidup. Makanya kalau ada yang mati begini doa, ya udah. Semoga dikuatkan. Yang ditinggalkan diberi kekuatan, diberi kelancaran, prosesnya lebih lancar, diberi kelegaan dan penghiburan. Jangan terus semoga arwah beliau diterima di sisinya di surga. Gak payu doa salah ya. Doa itu berdosa nantinya. Gak ada Tuhan Yesus ngomong kalau sudah mati ya sudah mati. Yang masih hidup ini mumpung masih hidup bertobat. Amin. Tujuh tadi terakhir ya, melakukan segenap firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, kami sudah mendengarkan sebagian daripada berkat firman. Tolong kuatkan kami, buka hati kami, mata hati kami, jelikan kami. Tolong ajarkan kami Roh Kudus agar kami mau menerima didikan-Mu, agar kami mau menerima pengajaran daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami mau hidup seperti yang Allah Roh Kudus Tuhan Yesus kehendaki. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hidup kami diberkati untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan.